Ibu Bapa, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan pagi Minggu 24 September 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai kepada hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari ketiga bacaan suci pada minggu biasa ke-25 dalam lingkaran tahun liturgi Gereja Katolik, dengan berinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu upah yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandurnya, "Pergilah sekalian panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi Minggu 24 September 2023 saya beri judul, tak ada kata terlambat dalam hal pertobatan. Kasih dan kesetiaan serta pengampunan Allah kepada kita manusia ciptaan dan mahkota ciptaannya ini adalah sangat besar dan hebat. Meskipun kadang kita sering tidak setia dan tidak mengasihi Allah, kasih dan cinta Allah kepada manusia telah Allah tunjukkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa dan menyebabkan semua manusia mengambil bagian dalam dosa manusia pertama. Tetapi Allah tidak menghendaki manusia itu binasa dalam dosanya, melainkan harus diselamatkan. Maka untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Allah telah rela turun ke dunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan menyerukan seruan tobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan tentang hal itu Yesus dalam Injil hari ini, dalam kaitan dengan kerajaan surga dan keselamatan, mengangkat sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwa Allah senantiasa memanggil manusia kepada pertobatan untuk keselamatan, terjadi setiap waktu atau saat. Hal itu coba digambarkan dalam diri tuan rumah yang keluar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, dibagi dalam 4 periode waktu, yakni pagi-pagi benar sekitar jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Menarik bahwa dalam hubungan dengan upah kerja, tuan kebun hanya berbicara dengan mereka yang ditemui jam 9 atau pagi-pagi benar, dan sesudah sepakat besaran upah kerja sedinar sehari, maka para pekerja mulai masuk bekerja. Sedangkan dengan pekerja yang masuk jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore, disuruh masuk kerja tanpa ada kesepakatan tentang upah kerja setelah tuan kebun menjumpai mereka dimanapun mereka berada. Dan lebih menarik adalah semua pekerja memperoleh upah yang sama. Maka terjadilah polemik soal upah saat pembayaran upah antara tuan kebun dengan pekerja yang masuk jam 9 pagi ataupun yang masuk pagi-pagi. Bagi para pekerja yang masuk pagi-pagi atau jam 9 pagi, seakan-akan pemilik kebun anggur berlaku tidak adil. Bila kita cermat secara akal sehat benar, jika pekerja yang bekerja dari jam pagi-pagi atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore menerima upah yang sama, maka di sanalah tuan kebun berlaku tidak adil. Tapi kalau dilihat dari kesepakatan antara tuan kebun dan para pekerja yang masuk pagi-pagi atau jam 9 pagi dan bekerja sampai jam 5 sore, tuan kebun sesungguhnya tidak berbuat tidak adil, karena sudah ada kesepakatan upah kerjanya, yakni sedinar sehari. Sedangkan yang masuk jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore, tidak ada pembicaraan soal upah kerja antara pemilik kebun dan pekerja. Dan dalam hubungan waktu untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan, bacaan pertama yakni dari kitab Yesaya jelas dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya.
baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan yang limpah. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, periode waktu tuan kebun keluar mencari pekerja dan dilihat sebagai saat Tuhan mengajak orang berdosa atau kita yang telah hidup dalam dosa untuk datang atau berbalik kepada Tuhan di setiap saat, dan upah dari pertobatan adalah keselamatan. Keselamatan bukan dihitung dari kapan kita bertobat, tapi dari kemauan untuk bertobat. Namun kita jangan terjebak dalam kebaikan dan kasih serta kesetiaan dan pengampunan dari Tuhan yang tidak memperhitungkan waktu pertobatan. Maka kita lalu terus berbuat dosa dan tinggal dalam dosa. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat dalam bertobat dan berbalik kepadanya. Ingat, Tuhan juga sudah berfirman dalam kitab Yesaya dalam bacaan pertama, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu, jalanmu bukanlah jalanku. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kasih, cinta, dan pengampunan-Mu sungguh besar bagi kami. Semoga kami juga mampu mencinta dan mengampuni sesama kami sebagaimana Engkau telah mencintai dan mengampuni kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat kita masing-masing dan semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan, juga ibadat dan perayaan Ekaristi kita hari ini, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadat, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.